Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang rada-rada sakral ya, yang sedang panas di Indonesia ya. Apakah trading itu haram? Nah, mungkin akan jadi perdebatan yang sangat panjang, nggak selesai mungkin ya. 1 malam, 7 hari, 7 malam nggak selesai untuk mendebatkan apa itu trading halal, apa itu trading ilegal, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian nanya nih, apakah trading itu ilegal atau legal? Jawabannya adalah legal. Atau jawabannya adalah tergantung. Tergantung si exchange tersebut itu sudah mengantongi izin apa belum. Kalau misalkan di Indonesia itu di Bapepti. Kalau di US itu ada izinnya lagi. Kalau di negara-negara lainnya itu ada izinnya masing-masing lah. Nah, terus pertanyaannya meruncing terhadap apakah trading itu halal? Jawaban para ustadz-ustadz yang sok tahu bilang pasti haram, oke? Tapi jawaban sama si ustadz-ustadz yang benar-benar pintar jawabannya seperti ini. Kalau kita ditradingkan itu kan berkaitan dengan fundamental atau hal apa, project apa yang ada di balik koin atau token tersebut, oke? Jadi kalau jawaban ustadz yang bodoh, oknum ustadz bodoh bilang bahwasanya trading itu haram, oke? Tapi kalau jawaban ustadz yang pintar, dia mengklasifikasikan kembali. Karena apa? Masing-masing token, masing-masing koin ini mempunyai project di belakangnya yang ada relevansinya tentang hukum Islam ataupun tidak. Maksudnya seperti apa, Bang? Jadi di dalam dunia ini kalau misalkan kalian cek coin market cap itu kan banyak sekali ya, ribuan, ratusan token dan koin berada di dalam sana. Atau misalkan kita masuk ke dalam Indodax itu pilihannya itu banyak sekali. Nah, tahu gak sih bahwasanya Bybit mengeluarkan trading halal? Maksudnya seperti apa, Bang? Maksudnya seperti ini ya. Jika para ustadz yang pintar ini mengklasifikasikan kembali sesuai dengan latar belakang dari masing-masing project token atau koin tersebut. Nah, kalau di dalam Bybit sini udah dipilah nih. Jadi ada sebuah kursor, ada sebuah klasifikasi di mana kita bermain di Bybit itu berarti sudah halal, alias Bybit ini memilah mana yang sesuai dengan syariat Islam, mana yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Berita ini didapatkan dari Jakarta Pintu News. Bybit, salah satu bursa kripto terbesar, telah meluncurkan akun kripto syariah pertama di dunia yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan investor muslim. Ya, kayak gitu ya. Akun ini memungkinkan perdagangan aset digital sesuai dengan prinsip syariah tanpa melibatkan transaksi berbasis bunga atau riba atau aktivitas spekulatif yang seperti perjudian, kayak gitu ya. Nah, fitur utama akun kripto syariah Bybit ini seperti apa sih? Akun kripto syariah Bybit menyediakan 75 token yang sesuai dengan prinsip syariah untuk perdagangan spot. Kayak gitu ya. Jadi ceritanya itu Bybit itu mengundang semua ilmuwan Islam yang ada di dalam dunia ya, dan mengembangkan produk ini bekerja sama dengan Zaiko Syariah, firma penasehat berbasis di Malaysia yang mengkhususkan diri dalam hukum syariah. Nah, Zaiko Syariah ini memastikan bahwa aset dan model perdagangan di dalam Bybit ini dipenuhi dengan standar ketat syariah, memungkinkan investor muslim berdagang kripto tanpa mengorbankan keyakinan mereka. Nah, jika selama ini kita misalkan main di Indodax, Binance, OKX ataupun apapun itu kan klasifikasinya banyak nih, ada koin-koin A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalau di Bybit ini udah diklasifikasikan tertentu ya. Yang diundang ini adalah Zaiko Syariah yang benar-benar tahu tentang syariat Islam atau hukum-hukum pedoman Islam lainnya. Kesimpulannya, dia mempunyai sebuah khusus atau Bybit mempunyai sebuah halaman khusus ya di dalam market atau exchange-nya sendiri yang di dalamnya itu ada 75 token yang sudah dijamin dengan syariahnya. Ya, kalau misalkan kalian atau ustadz bilang, oh trading itu haram, memang benar. Jadi kalau kalian nanya nih bang kalau misalkan ada ustadz bilang itu trading itu haram, benar atau tidak benar? Bang, kalau misalkan ada yang bilang trading itu boleh atau halal bagi kita semuanya, ya benar juga. Jadi nggak ada yang salah ya. Ustadz yang bilang haram, dia tidak tahu atau dia tidak mengklasifikasikan atau dia mensamaratakan bahwasanya semua produk itu tidak ada hukum halalnya. Nah, sedangkan ustadz yang tahu tentang klasifikasi, memang kripto itu juga ada sebagian yang haram, ada juga yang halal, ada juga yang bla 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 kayak begitulah intinya. Di dalam Bybit ini supaya kita tidak bingung lagi nih. Kira-kira kripto yang kita mainkan ini, kita yakini sebagai orang muslim, kebetulan saya juga orang muslim, ini benar-benar halal atau tidak. Jadi kayak gitu ya penjelasannya Pak Ustadz. Kalau misalkan ada ustadz atau kiai yang bilang bahwasanya oh ini tuh haram dan sebagainya, coba belajar lagi. Klasifikasikan kembali bahwasanya ada memang yang haram, ada juga yang sudah halal Pak Ustadz atau Pak Kiai ya. Nah, prinsipnya syariah di trading Bybit itu seperti apa ya?
ada prinsip mudharabah, ada prinsip musyarakah, ada prinsip murabaha, ada prinsip ijarah, ada prinsip suku ya. Masing-masing penjelasan di sini. Contoh, mudharabah. Mudharabah adalah pengaturan pembagian keuntungan antara investor dan si pengusaha ya. Dan si musyarakah ini adalah suatu pengaturan kemitraan di mana dua pihak atau lebih berbagi keuntungan dan kerugian satu sama lain di dalam usaha bisnisnya atau di dalam proyek kripto tersebut. Oke. Lalu prinsip murabaha merupakan akad jual beli di mana pembeli dan penjual sepakat untuk menaikkan harga pokok penjualan barang ataupun jasa. Yang selanjutnya adalah ijarah, adalah akad sewa di mana penyewa membayar biaya sewa kepada pemberi sewa untuk menggunakan suatu aset. Oke. Yang terakhir adalah suku. Suku adalah obligasi Islam yang didasarkan dengan pada prinsip pembiayaan berbasis aset. Oke. Jadi kalau kalian nanya prinsipnya apa, dasar hukumnya apa, sudah ditentukan oleh para pakar syariat Islam ya. Jadi kalau misalnya kalian ada bilang, oh ustadznya bilang A, B, C, D, E, F, G, kira-kira ustadz atau pemuka agama atau hukum tersebut yang bilang haram itu sudah punya hak apa belum untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu entitas. Oke. Kalau si Ziko Syariah ini udah benar-benar memang sebuah entitas di luar negeri yang memang sudah khusus untuk mengharamkan atau menghalalkan atau memberikan sebuah nilai dalam suatu entitas ataupun aset ataupun sesuatu hal yang ada di dalam dunia ini gitu. Jadi dia bisa tuh bilang bahwasanya halal, bilang biasanya haram. Nah, kira-kira orang yang bilang haram itu udah punya izin itu belum? Selanjutnya, koin yang didukung dengan dampak pasar. Dengan peluncuran ini, Bybit membuka pintu bagi banyak investor muslim untuk terjun terhadap dunia kripto secara aman dan sesuai dengan aturan agama. Peluncuran produk ini merupakan langkah penting bagi Bybit untuk mendorong inklusivitas dalam ruang kripto global. Langkah ini juga diharapkan akan mempercepat adopsi kripto di negara-negara mayoritas muslim seperti Malaysia, Uni Emirat Arab yang melibatkan peningkatan permintaan untuk produk keuangan syariah. Oke. Terus ada yang bilang bahwasanya Bybit is the Binance killer. Secara keseluruhan, langkah Bybit ini bertepatan dengan keberhasilannya mendapatkan lisensi operasional sementara di Dubai. Ini menandakan bahwa Bybit serius dalam memperluas layanan syariah di negara-negara dengan populasi muslim besar. Artinya, Bybit ini satu langkah lebih hebat daripada Binance. Karena apa? Dengan menyediakan platform yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Bybit tidak hanya menjembatani kesenjangan antara keuangan Islam dan aset digital, tetapi juga menetapkan standar baru dalam perdagangan kripto yang halal. Nah, kalau kita cek coin market cap nih, terus kalian arahkan ke dalam exchange, mari kita coba lihat. Kalau nggak salah, Bybit ini sudah top nomor 2 sih, kayak the killer of Binance itu. Saya juga nggak tahu, saya juga nggak main di Bybit sih, saya nggak main Bybit karena mainnya di Bitcoin aja ya. Kalau kalian bilang, oh bang Bitcoin itu haram apa halal, udah ada logo halalnya belum? Lalu lu tolol berarti ya, lu goblok ya. Kalau nggak ada Bitcoin, nggak ada blockchain, lu ngerti nggak sih? Nah, kita coba ke spot dulu nih ya. Spot ini kira-kira ranking satunya siapa? Ranking satunya Binance, ranking 2 Coinbase Exchange, ranking 3 OKX, nomor 4 Bybit. Nah, untuk spotnya Bybit ini ranking 4 sedunia ya. Dengan total trading volume itu sekian. Untuk derivatifnya coba kita cek. Nah, Bybit ini nomor 2 guys ya. Untuk derivatifnya itu Bybit ini nomor 2. Walaupun saya juga rada-rada kurang mengerti ya. Untuk trading volume 24 jam ini masih gedean OKX ya, 260-an. Nah, sedangkan ini 252, saya juga nggak tahu ya. Ini kayaknya salip-salipan deh antara OKX, Bybit, Bitget, ini semuanya salip-salipan. Kalau sang raja sih susah disalip. Coba kita ke DEX spotnya. DEX spotnya masih Uniswap. Untuk DEX derivatif masih DAIDEX ya, V4. Nah, kayak gitu ya. Berarti memang ada wacana the killer of Binance di Bybit. Kesimpulannya di dalam video ini adalah klasifikasi hukum haram atau halal itu jangan menjustifikasi sesuatu tanpa kalian tahu sejatinya ilmu itu bagaimana ya. Tapi juga jangan menjustifikasi ustadz atau kiai kalian yang bilang haram itu salah, enggak juga. Yang bilang kripto haram itu memang benar, tapi ada yang halal. Yang bilang kripto boleh itu ya benar, tapi ada yang haram juga. Maka dari itu Bybit mempunyai sebuah konklusi atau solusi untuk menyelesaikan perdebatan itu semuanya. Ya udah, berarti ada 75 token yang memang sudah berlisensi halal. Disahkan oleh siapa? Itu tadi oleh si Ziko itu tadi, yang badan serikat tentang penyesuaiannya hukum haram atau halal tidaknya suatu entitas. Kayak gitu ya. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Adi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.